Kuliah sampai S2, pengetahuan tinggi, tapi nggak mau kerja. Buat apa? Ini Dina. 3 bulan lalu, dia lulus dengan gelar sarjana ekonomi. Nilai bagus, kampus ternama, dan banyak mimpi besar di kepala. Setelah lulus, dia yakin dengan gelar seperti ini, pasti banyak perusahaan yang berebut menawarkan pekerjaan. Namun, kenyataannya jauh dari yang dia bayangkan. Sudah puluhan CV terkirim, puluhan wawancara dilalui, tapi hasilnya tetap sama. Nihil. Kenapa ya? Apa gelar tinggi tidak cukup? Pernah merasa seperti Dina? Punya gelar tinggi, tapi kok susah banget dapat kerja? Jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Di video ini kita akan bongkar kenapa hal ini sering terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Sebelum kita bahas solusi, kita harus lihat dulu masalahnya lebih dalam. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2023 masih cukup tinggi, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas, khususnya S1, mencapai sekitar 5,98%. Tapi yang menarik, jika dibandingkan dengan lulusan SMA dan SMK, angka ini lebih tinggi. Jadi, ada apa sebenarnya? Kenapa lulusan sarjana justru kesulitan mendapatkan pekerjaan? Salah satu faktor yang paling sering disebut adalah skill gap. Artinya, meskipun lulusan S1 sudah punya bekal pengetahuan akademis yang kuat, keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja seringkali berbeda. Banyak perusahaan sekarang mencari kandidat yang tidak hanya memiliki teori, tetapi juga pengalaman dan keterampilan praktis seperti kemampuan teknologi, analisis data, hingga soft skills seperti komunikasi dan kerja sama tim. Laporan dari World Economic Forum bahkan menyebutkan bahwa keterampilan seperti pemecahan masalah kompleks, pemikiran kritis, dan kecerdasan emosional semakin dibutuhkan di era sekarang. Ini adalah keterampilan yang seringkali tidak ditekankan di pendidikan formal, tapi sangat penting di dunia kerja modern. Selain itu, menurut riset dari McKinsey & Company, Indonesia juga menghadapi tantangan terkait mismatch antara kualifikasi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Banyak perusahaan merasa bahwa lulusan perguruan tinggi tidak cukup siap untuk langsung terjun ke dunia profesional tanpa pelatihan tambahan. Dengan data ini, kita bisa lihat bahwa permasalahannya bukan hanya tentang jumlah lowongan kerja, tapi juga tentang kesenjangan antara apa yang diajarkan di universitas dan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Salah satu alasan lain lulusan S1 kesulitan mendapatkan pekerjaan adalah karena pasar kerja yang berubah sangat cepat. Menurut laporan BPS, perubahan teknologi dan otomasi telah mempengaruhi struktur pekerjaan di Indonesia. Banyak pekerjaan tradisional yang hilang atau berkurang, sementara peran-peran baru di bidang teknologi dan digital semakin meningkat. Misalnya, pada tahun 2023, sektor seperti manufaktur dan pertanian mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Sementara sektor teknologi informasi dan komunikasi tumbuh pesat. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sektor ini meningkat lebih dari 20% dalam 5 tahun terakhir. Namun, tantangannya adalah banyak lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Dunia kerja kini lebih berfokus pada teknologi, digitalisasi, dan keterampilan yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Sayangnya, banyak universitas masih belum memperbarui kurikulum mereka untuk menyesuaikan dengan tuntutan dunia kerja yang baru ini. Akibatnya, banyak lulusan yang keluar dengan gelar di tangan, tetapi tidak memiliki keterampilan yang relevan. Bukan hanya itu, beberapa pekerjaan baru yang muncul di era digital seringkali belum diakui atau dipahami oleh masyarakat umum.
pekerjaan seperti data scientist, digital marketer, atau UX UI designer kini semakin dibutuhkan. Tapi masih banyak lulusan yang belum mengetahui potensi karir di bidang-bidang ini. Menurut sebuah riset dari McKinsey, sekitar 23 juta pekerjaan di Indonesia berisiko tergantikan oleh otomatisasi pada tahun 2030. Namun, riset yang sama menunjukkan bahwa dengan adopsi teknologi yang tepat, bisa ada 27 sampai 46 juta pekerjaan baru yang diciptakan di sektor-sektor seperti teknologi, konstruksi, dan energi terbarukan. Tapi, ini semua membutuhkan keterampilan yang berbeda. Tenaga kerja masa depan perlu dibekali dengan keterampilan digital, analisis data, manajemen proyek, dan banyak lagi. Inilah sebabnya kenapa pasar kerja yang terus berubah menjadi tantangan besar bagi lulusan perguruan tinggi. Jadi, dengan pasar kerja yang terus berubah ini, lulusan S1 perlu lebih fleksibel dan beradaptasi dengan tren baru di dunia kerja. Ini artinya bukan hanya belajar ilmu akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan perkembangan teknologi dan digital. Ini adalah salah satu kenyataan pahit yang dihadapi banyak lulusan sarjana. Pengalaman kerja lebih diutamakan daripada gelar. Meskipun kamu sudah lulus dengan nilai yang memuaskan, banyak perusahaan masih mencari kandidat yang memiliki pengalaman nyata di lapangan. Menurut data BPS tahun 2023, hampir 30% lulusan perguruan tinggi di Indonesia berstatus sebagai pengangguran terbuka dalam 6 bulan pertama setelah lulus. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pengalaman kerja praktis yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu, kenapa pengalaman kerja begitu penting? Perusahaan tidak hanya mencari seseorang yang tahu teori, tetapi juga bisa menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Inilah yang disebut dengan employability skills, atau keterampilan siap kerja. Sebuah survei dari World Bank menunjukkan bahwa salah satu kekhawatiran utama pengusaha di Indonesia adalah lulusan baru seringkali tidak memiliki keterampilan praktis yang siap pakai. Perusahaan ingin karyawan yang tidak hanya mampu memahami masalah, tetapi juga mengambil tindakan efektif untuk menyelesaikannya. Ada 2 jenis keterampilan yang sangat dihargai perusahaan, soft skills dan hard skills. Soft skills seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan manajemen waktu, seringkali tidak diajarkan secara langsung di kampus. Sementara itu, hard skills seperti penguasaan teknologi, coding, data analisis, dan keterampilan teknis lainnya sangat dibutuhkan di pasar kerja saat ini. Tapi, jangan putus asa. Ada banyak cara untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum kamu lulus atau saat kamu baru memulai karir. Salah satunya adalah melalui magang, freelance, atau bahkan proyek volunteer yang relevan. Menurut survei Kementerian Ketenagakerjaan, lulusan yang sudah memiliki pengalaman magang atau kerja freelance memiliki peluang 2 kali lipat lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan tetap dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan gelar akademis. Jadi, semakin banyak pengalaman yang bisa kamu kumpulkan selama kuliah atau setelah lulus, semakin besar peluangmu untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Bahkan, menurut survei LinkedIn, 85% lowongan pekerjaan diisi melalui koneksi dan pengalaman praktis, bukan hanya sekadar melihat gelar. Kesimpulannya, meskipun memiliki gelar akademis adalah pencapaian yang besar, kamu juga perlu melengkapi dirimu dengan pengalaman kerja praktis agar lebih siap menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Kecerdasan harus seimbang dengan kerajinan. Nih anak muda denger baik, gak peduli lu sepinter apa, tapi kalau lu gak pernah kerja, orang anggap lu gak bisa kerja. Kamu mungkin merasa dengan gelar yang tinggi, kamu seharusnya langsung mendapatkan posisi tinggi. Tapi ingat, semua ini adalah proses. Yang penting adalah apa yang kamu pelajari dan bagaimana kamu bisa membangun pengalaman dari bawah.
Jadi, buat kamu yang masih kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus, ingat bahwa perjalanan karirmu tidak berhenti di gelar yang kamu raih. Dengan mengasah keterampilan praktis, membangun relasi, dan tidak takut memulai dari posisi awal, kamu bisa membangun karirmu sedikit demi sedikit. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu yang juga sedang mencari kerja. Dan tuliskan di kolom komentar pengalamanmu, siapa tahu kita bisa belajar bersama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan tips menarik lainnya seputar karir dan dunia kerja dari tim Otak Kiri Otak Kanan. Sampai jumpa di video berikutnya.